Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saka sakit karena Halo guys, nama aku Nadia Nidia Putri Nugroho, dan habis ini aku akan ngasih HP ku ke distributor pempek. Halo, aku distributor pempek. Nama aku Salsabila Anasa Putri Pratama. Aku akan kasih HP ini ke Bos Bina Brata. Halo, aku Bos Bina Brata. Nama aku Siti Safila Zakira, dan aku akan kasih HP ini ke Cipukos, Cina punya kos. Halo, aku Cipukos, Cina punya kos. Nama aku Veronica Widya, dan HP ini akan aku kasih ke orang bocah cilik. Ya Bu ya. Iya toh. Oh. Museum Osaka adalah museum perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang terletak di kota Banjarmasin. Museum ini menyimpan banyak benda bersejarah saksi bisu perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajahan Belanda. Wasaka adalah singkatan dari Wajah sampai Kaputing, yang merupakan moto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pada tahun 1810 silam, Museum Wajah sampai Kaputing atau yang lebih akrab disebut sebagai Museum Wasaka merupakan tempat tinggal pribadi milik saudagar berlian yang bernama Datu Jalal, dibantu dengan pekerja dari etnis Tionghoa beragama Islam dari Singapura dan kemampuan finansialnya. Datu Jalal mendirikan tempat tinggal pribadinya di Banjarmasin, tepatnya di tepi Sungai Martapura. Bangunan yang berbahan dasar kayu ulin dengan tipe bubungan tinggi ini ditempati oleh Datu Jalal dengan keluarga besarnya secara turun-temurun. Hingga cucu-cucunya yang bernama Haji Kamesah juga mendiami rumah tersebut sehingga wafat pada tahun 1977. Sepeninggal beliau, rumah tersebut tidak lagi ditempati oleh keturunannya. Kemudian pada tahun 1988, rumah tersebut dibeli oleh pemerintah atas masukan dari Z.A. Maulani atau Panglima Kodam 6 Tanjung Pura tahun 1988 sampai 1991 terhadap ahli waris. Sebelum difungsikan sebagai museum, rumah tersebut dijadikan rumah budaya yang memberikan informasi tentang kehidupan suku Banjar. Pada pemerintahan IR H.M. Said sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sarifudin mengajukan pendirian Museum Perjuangan yang awalnya direncanakan membangun sebuah bangunan yang mengapung di sebuah danau yang terinspirasi oleh Lanting Kota Mara. Lanting Kota Mara merupakan benteng apung sebagai salah satu teknologi perang oleh rakyat Banjar ketika Perang Banjar. Pak Said saat itu teringat aset rumah Banjar Bubungan Tinggi yang sudah ditebusnya. Beliau pun mengarahkan H. Sarifudin agar memfungsikan bangunan itu saja sebagai museum. 10 November 1991, sebagai Museum Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan, Wajah sampai Kaputing yang kerap disebut Museum Wasaka. Nah, di bagian depan museum ini dipamerkan foto-foto mereka yang pernah menjadi gubernur Kalimantan Selatan hingga gubernur yang sekarang masih menjabat. Gubernur yang menjabat di Kalimantan Selatan yang pertama kali yaitu adalah Syarkawi. Syarkawi menjabat mulai jabatan tahun 1957 sampai akhir jabatannya di tahun 1959. Gubernur yang kedua yaitu ada Maksid. Maksid menjabat mulai tahun 1959 hingga 1963. Lalu ada beberapa gambar-gambar gubernur yang melanjutkan dari tahun ke tahun hingga sampai sekarang yang tersedia pada museum tersebut. Ketika kita masuk ke dalam lorong sebelah kiri, kita dapat lihat daftar-daftar organisasi, proklamasi, dan kata pengantar. Kemudian bertepatan pada saat kita masuk ke dalam ruangan, kita akan langsung disambut dengan lukisan etnis dan peta etnologi suku bangsa di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1989, dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pendataan benda bersejarah yang pernah digunakan oleh pejuang Kalimantan Selatan pada masa Perang Banjar, masa kolonial Belanda, masa Jepang, dan masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949.
Tim tersebut berhasil mengumpulkan benda-benda bersejarah untuk dijadikan koleksi Museum Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Wajah sampai Keputing atau Museum Wasaka, Banjarmasin. Sehingga koleksi yang dipamerkan di Museum Wasaka pada saat ini baru menyangkut benda-benda bersejarah yang digunakan para pejuang pada masa revolusi fisik di Kalimantan Selatan. Di antaranya foto-foto, kepala perahu, jimat, peta lokasi pertempuran, senjata tradisional, dan senjata api yang digunakan para pejuang kemerdekaan, pakaian, dan perlengkapan penunjang pejuang lainnya yang digunakan para pejuang kemerdekaan. Salah satu senjata tradisional yang dipamerkan di Museum Wasaka Banjarmasin adalah mandau, tombak, senapan angin, dan lainnya. Kemudian ada juga pakaian beraja yang bertuliskan mantra-mantra tertentu agar kebal dari serangan musuh. Pakaian beraja ini seperti baju kaos dalam, baju luar, ikat kepala, dan babat. Konon pemakainya itu para pahlawan kemerdekaan Kalsel dulu sengaja meminta pakaian mereka dirajakan. Di sini ada senjata-senjata yang digunakan pada perjuangan masa itu. Ada senapang, granat, dan pistol. Di sini ada peta daerah pertempuran revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan 1949 di Kalimantan Selatan. Ada berbagai macam bayonet-bayonet di sini, tetapi semuanya berbeda kepemilikannya. Di sebelah sini terdapat lukisan pertempuran kota Amuntai serta senjata serdadu Belanda berupa mortir dan granat serta pistol krampiting. Di deretan ini terdapat alat-alat transportasi peninggalan pada masa Perang Banjar, berupa rangka sepeda, mesin perahu, serta sampung perahu. Di sebelah sini terdapat minirama pertempuran, yaitu pertempuran Bungkukan, yang menggambarkan situasi saat terjadinya penyerangan Pasar Bungkukan oleh pasukan ALRI Divisi 4 yang dipimpin langsung oleh Hasan Basri pada 13 November 1948. Wah, ternyata ada banyak ya peninggalan berharga di dalam Museum Wasaka.